Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita membaca Alkitab dalam Wahyu pasal 3, saudara, ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Saudara, saya percaya atau kita bersama-sama percaya bahwa di setiap zaman Tuhan pasti berbicara untuk menyampaikan keinginannya untuk manusia lakukan demi penyelamatan dari dunia yang akan binasa ini. Tuhan pasti berbicara, saudara. Sebab Allah tidak menghendaki ada yang binasa. Keinginan Allah atau Bapa, semua manusia yang telah Ia ciptakan dengan menaruh roh kepada masing-masing dapat diselamatkan, saudara. Ketika penduduk bumi akan dibinasakan oleh air bah, Allah memperdengarkan suaranya melalui Nuh, saudara. Saya ulangi kalimat ini, ketika bumi akan dibinasakan dengan air bah, Allah memperdengarkan suaranya melalui Nuh. Tentu saudara bukan kepada sembarangan orang. Mengapa dari sekian banyak manusia pada zaman itu, Nuh yang memiliki kepekaan mendengar suaranya. Di dalam kitab Kejadian 6, saudara, kita akan menemukan rahasia ini. Jadi ternyata Allah tidak sembarangan memperdengarkan suaranya. Tentu hanya kepada mereka yang memiliki kepekaan dan mau menuruti perintahnya, suaranya, saudara. Dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Saudara harus menggarisbawahi ini. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Jadi saudaraku, tidak sembarangan. Tidak sembarangan Tuhan menyampaikan suaranya, saudara. Tentu kepada orang-orang yang menghormati Dia, yang berjuang untuk hidup benar, hidup tidak bercela, dan memiliki pergaulan dengan Allah dari setiap waktu, setiap saat, baik itu dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, minggu, dan tahun ke tahun, saudara. Allah pasti berbicara, saudara. Karena orang-orang demikian memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Tidak kepada sembarangan orang. Bagaimana Allah bisa berbicara kepada orang yang sama sekali tidak takut akan Dia, yang tidak menghargai Dia, yang tidak memberi nilai tinggi kepada Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Dan saya percaya, saudara, setiap zaman Allah berbicara. Tentu Allah berbicara bisa menggunakan para hamba-hamba Tuhan yang dipercayai firman-Nya. Sebab firman itu, saudaraku, Allah sendiri
suaranya yang tidak sembarangan diberikan. Karena jelas Tuhan Yesus berkata bahwa mutiara tidak pantas dilemparkan ke mulut anjing atau ke mulut babi. Tidak pantas barang berharga ini diberikan kepada mereka. Iya, sebab mereka akan menginjak-injak. Tentu kepada orang-orang yang menghargai setiap firman, yang mencintai Dia, yang bersedia untuk taat, yang bersedia untuk melakukan. Karena banyak tipe manusia, ada banyak tipe orang-orang Kristen yang tidak mempercayai suara Tuhan. Itu banyak, saudara. Allah bisa berbicara melalui hamba Tuhan yang dipercayai, juga bisa berbicara melalui alam sekitar saudara. Tetapi banyak orang tidak peka. Misalnya Allah juga bisa berbicara pada waktu zaman COVID, zaman tsunami saudara, ada gempa bumi, berbagai epidemi penyakit, mungkin juga bisa melalui musibah. Tapi sedikit sekali orang yang peka. Sangat sedikit. Karena di antaranya banyak yang tidak mempedulikan, saudara. Dulu saya tidak mengerti akan hal ini. Tetapi seiring pertumbuhan kedewasaan dalam pergaulan dengan Tuhan setiap hari, melalui doa saudara, kita memiliki kepekaan dan bisa mendengar suara Tuhan bukan secara audible. Bisa saja kalau kita masih kekanak-kanakan, Allah juga bisa berbicara secara audible. Tapi Allah bisa berbicara melalui hati nurani kita yang kita pertajam itu setiap hari, yang kita garap melalui firman Tuhan setiap hari. Di dalamnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Di hati kita bisa merasakan Allah berbicara. Bukan omong kosong Allah berbicara, saudara. Karena faktanya Allah berbicara kepada Nuh, di mana bumi akan dibinasakan dengan air bah, Allah berbicara kepadanya. Pada zaman Musa, saudara, Allah berbicara. Allah berbicara melalui kehadirannya, penampakannya, melalui api. Allah berbicara juga melalui banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Dan saya kira Musa mendengar suara Tuhan. Bisa secara audible dia mendengar. Juga dia bisa mendengar suara Tuhan dari nurani yang dipertajam setiap hari, saudara. Nah, tergantung kita masing-masing. Kalau kita mengisi pikiran kita dari hal-hal yang kotor, najis, dari tontonan-tontonan yang tidak patut kita tonton, dari hal-hal yang tidak patut untuk kita dengar, itu akhirnya merusak telinga rohani kita sehingga kita tidak memiliki kepekaan. Apakah ini suara Tuhan atau suara iblis? Sehingga pada akhirnya ragu-ragu. Kenapa hal itu terjadi? Satu, saudara, dia tidak mencintai Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mau bergaul dengan Allah. Dia lebih banyak bergaul dengan gadget. Dia lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati Tuhan.
Atau dia lebih banyak bergaul dengan pekerjaannya. Dia bergaul dengan kesibukannya, saudara. Sehingga dia tidak lagi memiliki waktu untuk bertemu Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, saudara, tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Dia tidak mungkin peka. Tapi kalau saudara mulai belajar mencintai Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau mencintaimu. Berjanji bernasar, Tuhan, aku mau hidup kudus. Aku mau hidup suci. Jangan takut berjanji, jangan takut bernasar, saudara. Walaupun sudah terseok-seok jatuh bangun, tapi milikilah nasar itu dan tepatilah nasar itu. Allah tidak mungkin tinggal diam, saudara. Allah akan menuntun. Oleh sebab itu kita terus belajar membersihkan diri, supaya kita bisa mengalami pengalaman yang dialami oleh Nuh, khususnya sebagai umat perjanjian lama. Dia memiliki kepekaan. Nuh bukan orang beragama loh. Agama apa yang dianut oleh Nuh? Tidak ada. Tapi bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan? Kalau dia tidak memiliki komitmen dan konsisten untuk bergaul dengan Allah setiap hari. Allah yang mengakui ini. Allah yang melegitimasi bahwa dia adalah orang benar. Dia tidak bercacat celah di antara orang sesamanya. Di tengah dunia kafir, di tengah-tengah dunia yang jahat, Nuh lah satu-satunya orang yang benar dan hidup tidak bercelah. Tidak mudah, saudaraku, tetapi demi kita mau mendengar suaranya, kita harus memilih segmen ini. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun aku harus rugi. Walaupun aku harus kehilangan apapun dan siapapun. Aku memilih. Aku mau hidup benar, hidup tidak bercacat celah. Karena aku mau mendengar suara Tuhan. Aku mau bergaul dengan Allah. Jangan sembarangan, saudara, berkata, aku bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kalau hidupmu najis, kotor, pikiranmu engkau isi dengan hal-hal yang berasal dari TikTok lah, dari Instagram lah, dari Facebook lah. Bukan tidak boleh melihat hal itu. Tapi banyak hal yang bisa menyita kita, merusak fondasi berpikir kita melalui tontonan-tontonan tersebut. Video-video, film-film. Kalau hal-hal yang berbau dengan hal yang rohani, silakan, saudara. Kalau itu membuat engkau makin hidup suci, silakan. Tapi kalau membuat engkau jauh daripada Tuhan, jangan engkau bergaul. Jangan tenggelam, saudara. Kalau saudara memposting sesuatu yang memberkati, setelah itu tinggalkan. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal tersebut. Sebab Dia adalah Allah yang mahal, yang tidak sembarangan bergaul dengan orang yang tidak menghormati Dia. Inilah yang menjadi pesan Tuhan, saudara, bagi kita sekalian. Ya, ayo kita sama-sama berjuang untuk memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Amin.